Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du fa ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini pertemuan kita yang ketiga dalam daurah Ramadan tahun 1433 Hijriah di Masjid Jami' Ma'had Al-Ukhwah Al-Islami tentang Al-Hikmah. Al-Hikmah fi dakwah ilallahi ta'ala, hikmah di dalam kita berdakwah, mengajak manusia menuju ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Orang yang diberi hikmah oleh Allah, sungguh-sungguh dia diberi kebaikan yang sangat banyak, melebihi daripada nilainya dunia dan seisinya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim surat Al-Baqarah 269. Allah ta'ala berfirman, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan al-hikmah kepada hamba yang dia kehendaki. Dan barang siapa diberi hikmah, maka sungguh dia telah diberi khairan katsira, kebaikan yang banyak. Pada ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa orang yang diberi hikmah itu diberi kebaikan yang banyak. Oleh karenanya ulama mengatakan berdasarkan ayat ini bahwa pemberian dari Allah berupa hikmah itu adalah lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan tentang hikmah ini, orang yang diberi hikmah adalah diberi khairan katsira. Sementara ketika menerangkan dunia dan kenikmatannya, Allah mengatakan kul mata'ud dunya, apa Reza? Kul mata'ud dunya qalil. Kul mata'ud dunya qalil. Katakanlah sesungguhnya mata'ud dunya qalil. Kemewahan dunia itu adalah sedikit, qalil, nah gitu. Jadi ketika menerangkan tentang pemberian hikmah, Allah katakan khairan katsira. Dan ketika mengatakan kemewahan dunia, Allah katakan qalil. Ini menunjukkan bahwasanya hikmah yang Allah Ta'ala berikan kepada hambanya yang dia kehendaki itu adalah nilainya lebih baik
daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya. Memang dengan hikmah seseorang itu bisa menyelamatkan dirinya dari kebodohan. Dengan hikmah seseorang bisa keluar dari kegelapan ke cahaya yang terang benderang. Kaum muslimin ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita di daurah ini tentang hikmah, yaitu hikmah ada dua macam. Hikmah ada dua macam. Yang pertama hikmatun ilmiah. Hikmatun ilmiah. Yang kedua hikmatun amaliyah. Hikmatun amaliyah. Jadi hikmah yang kita cari, hikmah yang kita mohon, hikmah yang semoga diberikan Allah kepada kita, itu kedua macam tersebut. Itu hikmah ilmiah dan hikmah amaliyah. Adapun maksud dari hikmah ilmiah yaitu al-ittila'u ala bawatinil asya. Kita bisa mentelaah, bisa melihat perincian atau rahasia-rahasia atau dalamnya segala hal. Jadi segala itu ada intisarinya, ada dalamnya, ada pokoknya. Kita bisa mengetahuinya. Juga dengan cara ma'rifatu irtibatil asbabi bimusabbabatiha. Kita mengetahui, bisa mengenal segala hal itu, hubungan antara sebab-sebab dan akibatnya. Di kita ini tidak mengapa, mungkin dalam suatu ketika ada sakit, tapi yang penting tahu apa sebab dan akibatnya. Suatu ketika mungkin kita usaha ada kerugian, nggak mengapa, yang penting kita tahu ini hikmahnya apa, tahu sebab dan akibatnya, bisa mengerti apa hikmahnya, bisa mengerti apa rahasia yang ada di dalamnya. Maka dengan demikian nggak ada istilah rugi. Karena apa? Dengan diberi hikmah, ini khairan katsira. Ini namanya kebaikan yang sangat banyak. Sebagaimana pula halnya dengan diberi kelebihan, diberi untung, diberi sehat, pun tahu apa bawatin asyaknya, apa rahasia sehat itu, apa intinya sehat. Nah gitu. Tahu juga apa hubungannya sebab dan akibat, kok diberi sehat. Biar apa? Kok diberi sehat? Kita harus tahu, ya kan? Apa biar ngeluyur, ya kan itu kan? Atau biar kita kuat memikul tanggung jawab, kan itu. Tahu, mengenal antara hubungan sebab dan akibat. Ini namanya hikmatun ilmiah. Hikmatun ilmiah. Jadi ini segala hal kita hendaknya bisa sampai ke sana, sampai kepada apa hikmahnya. Pertama hikmatun ilmiahnya. Hikmatun ilmiahnya. Sekarang kok kita ikut daurah, ya kan? Tahu apa hikmahnya, ya kan? Ikut daurah di sini. Hikmahnya apa, inti rahasianya? Ya, apa hubungan sebab dan akibatnya? Cari ketemu hikmahnya, hikmatun ilmiahnya. Baik secara kauniyah, secara hukum duniawiah kita, maupun secara syariah, secara syar'i kita ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan ini, tahun ini mengikuti daurah misalkan, ya kan? Kita cari ada hikmah ilmiahnya. Apa itu? Tahu bawatinul asya. Secara ilmiahnya kita tahu rahasia yang ada di dalamnya, dan tahu sebab dan
akibatnya. Itu macam hikmah yang pertama. Itu yang kita cari, yang kita mohon. Semoga kita diberi oleh Allah hikmatun ilmiah. Termasuk saya sudah 20 tahun baru ke pondok pesantren belajar, ya kan. Ada hikmahnya apa, ya kan. Ketemu hikmahnya. Jadi kita nggak rugi, nggak apa-apa. Memang ada hikmahnya untuk ini itu gitu kan, ketemu. Ini khairan katsiran. Kebaikan yang banyak, ya kan? Kebaikan yang banyak. Yang kedua dari macam hikmah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yaitu hikmatun amaliyah. Hikmah amaliyah artinya wad'u asy-syai'i fi maudhi'ih, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kita bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, dalam prakteknya, dalam amaliyahnya, dalam perbuatannya, dalam pelaksanaannya, bisa menempatkan segala hal itu ditempatkan pada tempatnya. Jadi hikmah amaliyah ini adalah marji'uha ila fi'lil adli was shawab, yaitu bagaimana kita ini dalam bekerja, dalam beramal, itu intinya bisa melaksanakan yang adil dan bisa melaksanakan yang benar. Ini namanya hikmah amaliyah, adil dan benar, adil dan benar. Maka ketika digabungkan antara hikmah ilmiah dan hikmah amaliyah, itu adalah manusia ini ayya'rifa al-haqqa li dzatihi wa ayya'mala bihi. Dia mengetahui al-haq, mengetahui mana yang benar, dan dia ayya'mala bihi, dan dia mengamalkan sesuai kebenaran tersebut. Al-ilmu nafi' wal amalu shalih. Jadi kalau ditanya, enak mana hidup ini? Jadi Pak Ustadz, jadi tukang batu, jadi PNS, jadi insinyur, enak mana? Akhi Ali jawab, enak mana Ali? Enak mana hidup itu? Tergantung. Tergantung. Berarti ini satu, yang enak adalah al-ilmu nafi' wal amalu shalih. Itu kuncinya. Jadi enak yang mana terserah. Kalau Pak tukang batu suruh ngajar, ini gemeter. Kalau Pak guru suruh nguli mungkin 2 jam jadi tukang pijat. Karena pas semua diberi kelebihan sendiri. Ada kelebihan dan kekurangannya. Apa yang semuanya baik? Al-ilmu nafi' wal amalu shalih. Ya kan? Hikmah, ya kan? Dia benar punya hikmah. Dia benar punya hikmah. Di mana berada, entah itu ustaz, entah itu guru, entah itu pak tukang, entah itu pedagang, ini punya hikmah. Hikmatun ilmiah, hikmatun amaliyah. Dia punya hikmatun ilmiah, punya ilmu nafi'. Dia punya hikmatun amaliyah, punya amalun saleh. Dimanapun berada, apapun posisinya, memang semua diberi oleh Allah berbeda keadaannya, beda latar belakangnya, kan gitu. Maka jangan memandang hanya enaknya ustaz, oh enaknya guru, oh enaknya PNS, oh enaknya pak tukang, jangan enak itu, oh enaknya dagang, enggak. Dia enaknya ilmu nafi', enaknya amalu saleh. Karena apa? May yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Adapun enaknya dunia, kul mata'ud dunya qalil. Kita ini adalah di posisi manapun usahakan tahu hikmatun ilmiah dan hikmatun amaliyah.
Dan ini pula yang hendaknya kita mohon. Ini pula yang hendaknya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana berada, posisinya apa, itu yang diminta hikmatun ilmiah, hikmatun amaliyah. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam memohon hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berdoa, Rabbi habli hukma, Rabbi habli hukma wa alhiqni bis-shalihin. Ya Allah, berilah aku ini hukma. Apa ini? Hikmatun ilmiah. Wa alhiqni bis-shalihin, dan ya Allah, masukkanlah aku ke golongannya orang-orang yang saleh, orang-orang yang beramal saleh. Apa ini? Hikmatun amaliyah. Ini hikmatun amaliyah. Jadi kalau kita ngajari ya gitu, itu yang kita tuju ya kan, itu yang kita cari. Jadi kalau anak-anak kan tanya, saya besok pengen jadi apa ya? Enakan pilot, apa enakan dokter, apa enakan insinyur, atau enakan apa? Yaitu ya enakan yang mana, yang dimanapun itu kerja yang baik, kerja yang halal, dan usahakan di bidang itu kamu punya apa? Hikmah. Ya kan? Punya hikmah. Punya hikmah ilmiah, apa punya bawatinu, punya al-idrak di bawah bawatil asya. Punya pengetahuan dengan rahasia bidang yang kamu tekuni. Kamu bisa dengan semua kejadiannya yang sangat banyak tahu antara sebab dan akibat. Baik dalam hal dunia maupun dalam agama. Dalam kauni maupun dalam syar'i. Dan bisa melangkah, berbuat, bekerja, beramal dengan tepat, dengan benar. Udah. Itu namanya man utiyal hikmata faqad utiya khairan katsira. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi intinya adalah orang itu diberi hikmah, ya kan? Itu diberi kebaikan yang sangat banyak sekali, ya kan? Ya, kalau orang yang tinggi mulia ada kayak Abu Bakar Siddiq. Buddha juga ada, siapa? Bilal bin Rabah. Semua beruntung diberi hikmah, kebaikan yang sangat banyak. Di raga manusia enggak harus semua sama. Memang dibikin berbeda-beda oleh Allah, dibeda-bedakan semuanya, namun nantinya siapa yang punya hikmah di bidangnya masing-masing. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan pasal yang berikutnya, yaitu tingkatan-tingkatan hikmah. Tingkatan-tingkatan hikmah. Al-hikmah darajat. Al-hikmah darajat. Hikmah itu ada beberapa tingkatan. Dan yang akan dibahas di sini adalah hikmah amaliyah. Hikmah amaliyah. Di hikmah amaliyah ada beberapa tingkatan. Disebutkan oleh penulis Dr. Sa'id bin Ali Al-Qahtani bahwa hikmah amaliyah itu ada 3 derajat, ada 3 tingkatan. Ini kita harus juga bagaimana melangkah setahap demi setahap dari tingkatan-tingkatan hikmah. Kita mau menempuhnya, mau merangkak menitinya. Yang pertama, dari 3 tingkatan hikmah amaliyah,
Yaitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, an tu'tiya kulla syai'in haqqah. An tu'tiya kulla syai'in haqqah. Wala tu'addiyahu haddah. Wala tu'ajjilahu an waqtihi wala tuakhirahu an. Ini tingkatannya pertama. Antu tiya kulla syai'in haqqah. Kau berikan kepada segala sesuatu itu haknya. Kau berikan kepada segala sesuatu itu haknya. Jadi al-asya laha maratib walaha hukukun taqtadiha. Segala hal apa saja itu semuanya punya hak. Jadi apa saja itu punya hak. Sampai pun kuku tangan kita punya hak, ya kan? Ya, rambut punya hak. Ya, semua punya hak. Semua punya hak. Semua punya hak, semua ada tingkatan-tingkatannya. Ada hak yang itu memang menjadi haknya. Nah, yang pertama, tingkatan hikmah adalah kita mesti bisa memberikan kepada segala hal itu haknya masing-masing. Kita bisa memberikan segala hal itu haknya masing-masing. Jadi kita jangan sampai tidak memberikan hak kepada yang punya hak, yang itu kewajiban kita. Jangan sampai memberikan. Jadi haknya mata dipakai untuk melihat. Nah, jangan sampai mata tidak dipakai untuk melihat, ya gunakan mata untuk melihat, ya kan? Itu memang haknya Allah demikian, ya kan? Wala tu'addiyahu, dan jangan melampaui batas. Nah, memberikannya jangan kebablasan. Kemudian melihat cewek yang cantik, nah gitu juga enggak, kan gitu. Kecuali hanya apa sepintas ya kan gitu. Jadi berikan segala hal itu yang punya hak, berikan haknya. Jangan sampai tidak diberikan. Yang kedua, dalam memberikannya jangan sampai melampaui batas. La tu'addiyahu haddah. La tu'addiyahu haddah. Jangan melebihi batasnya. Dan waktu memberikannya la tu'ajjilahu an waqtih. Jangan terlalu cepat sebelum waktunya sudah diberikan. Jangan sampai belum waktunya diberikan, nggak diberikan. Wala tu'akhirahu an, dan juga jika sudah datang waktunya jangan menunda. Jangan diakhirkan. Jangan diakhirkan. Nah, ini di dalam kita bersikap terhadap segala sesuatu untuk dinamakan perbuatan yang hikmah. Perbuatan yang hikmah. Ya memang harus tahu berbagai hal seperti ya. Tahu banyak sisinya. Yang pertama, tahu macam-macam sesuatu dan haknya masing-masing. Tahu macam-macam sesuatu dan haknya masing-masing. Karenanya kita harus tahu hak yang paling besar. Hak yang paling besar, hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus tahu. Kita nggak boleh sibuk dengan hak yang kecil namun nggak tahu hak yang besar. Kita mesti tahu hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu haknya orang tua. Jadi demikian kita ketahui hak-hak yang besar. Ditingkatkan
kepada hal-hal yang berikutnya. Jangan sampai yang dinamakan dosa besar itu yang paling besar adalah korupsi. Artinya itu, ya kan? Itu pun udah nyerah, nggak mungkin menghilangkan korupsi juga enggak. Memang benar itu korupsi dosa yang besar, namun ada dosa yang lebih besar. Karena apa? Ini korupsi memang betul menganiaya haknya orang. Mungkin orang 200 juta dianiaya, namun lebih besar lagi kalau menganiaya haknya Allah yang menciptakan Indonesia, ya kan? Yang menciptakan Indonesia dan alam semesta ini, kan gitu. Ini kita tahu hak yang mana, nah gitu. Tahu segalanya, dia punya hak masing-masing, terutama hak yang paling besar haknya Allah Subhanahu wa taala. Sama di antuk tiap kulla sayin haqqah. Berikan segala sesuatu yang punya hak itu haknya. Haknya berikan. Berikan haknya. Yang kedua, dalam memberikan hak, jangan melampaui batas. Yang ketiga, waktu pemberiannya jangan sebelum waktunya dan jangan kelewat waktunya. Dan berikanlah pada waktunya. Ini yang pertama, hikmatun amaliyah. Hikmatun amaliyah. Kayak sarapan pagi kalau nggak puasa kan, ini badan perlu sarapan. Ya kan? Jangan sampai tidak sarapan. Yang kedua, kalaupun sarapan, jangan melampaui batas. Yang ketiga, jangan sebelum waktunya, jangan kelewat waktunya. Mana yang tepat, yang pas, gitu kan. Jadi hikmah. Jadi kalau hikmah, nanti selalu sehat. Selalu sehat. Kalau nggak hikmah, bisa sakit. Karena apa? Nggak memberi haknya perut, nggak pernah sarapan, mungkin sakit. Gitu kan. Mungkin sakit. Kalau hikmah kan nggak sakit, ya kan. Selalu sehat terus kan gitu. Lamma kanatil asya'u laha maratibu wa hukukun taqtadiha wa laha hududun wa nihayatun tasilu ilaiha wa la tata'addaha wa laha awqatun la tataqaddamu anha wa la tata'akhkhar, kanat al-hikmatu mura'ata hadhil jihadis salas. Jadi hikmah itu dengan menjaga 3 hal di atas. Penunaian hak tanpa melampaui batas dan tepat waktu, pada waktunya. Di bi'antuk tiya kulla martabatin haqqaha. Berikanlah setiap sesuatu haknya, hak yang telah Allah Ta'ala berikan padanya, baik secara syar'i, hak syar'i maupun hak kauni. Hak syar'i maupun hak kauni. Berikan haknya. Hak syar'i maupun hak kauni. Wala tata'adda biha haddaha. Dan dalam memberikannya jangan melampaui batasnya. Fatakunu muta'addiyan mukhalifan lil hikmah. Sebab dengan melampaui batas pun, meskipun memberikan, namun jika melampaui batas dinamakan menyelisih hikmah juga. Wala tatlub ta'jilaha an waqtiha. Juga jangan menuntut pelaksanaan hak ini sebelum waktunya, dan juga jangan sesudah kelewat waktunya. Hada hukmun am. Ini hukum secara umum. Li jami'il asbab, terhadap semua sebab bersama akibat-akibatnya. Secara syar'i maupun secara kauni. Secara dunia maupun secara agama. Fa'ido'atuha
ta'thilun lil hikmah. Itu terangkan berikutnya, fa idu'atuha ta'thilun lil hikmah. Menyia-nyiakan hak, tidak menunaikan hak, itu meniadakan hikmah. Meniadakan hikmah. Bimanzilati ida'atil budur wa sa'il ard. Seperti halnya orang yang punya kebun, orang yang punya sawah, waktunya dia menanam, namun dia tidak tanami. Ini enggak hikmah namanya. Dia diberi tanah oleh Allah, diberi pertanian, perkebunan, ladang oleh Allah itu untuk rezeki, untuk berusaha. Namun waktunya menanam, dia tidak menanam. Enggak memasalahkan haknya ladang, haknya sawah. Ini dinamakan tidak hikmah. Atau tidak menyiraminya. Ini tanaman perlu disirami. Dia punya hak, apa haknya? Siramilah aku, ya kan? Disirami, namun nggak disirami, namanya apa? Nggak menunaikan haknya tanaman. Nggak menunaikan hak, namanya menunaikan hikmah. Yang kedua, wa ta'addil haqqi kasak'iha fauqa hajatiha bihaitsu yaghrikul budur waz-zara' wa yufsid. Dan juga tidak boleh menunaikan hak tadi itu melampaui batas. Menanamnya rapat sekali, ya kan? Nggak hikmah juga, melampaui batas, rugi, ya kan? Ada yang sia-sia. Ini hitung yang pas yang berapa? Berapa yang pas? Kalau tanah segini ukurannya itu yang tepat berapa jaraknya? Itu tahu mana yang hikmah. Tahu daqaiqul umur, tahu perinciannya, berapa yang pas jaraknya. Kemudian juga yang tak ketahui berapa kadar airnya, berapa menyiraminya air, dan sampai melampaui batas, asal disirami saja, akhirnya malah mati tenggelam. Ini enggak hikmah, ya. Ini tidak hikmah. Ini kurang hikmah. Ini baru kalau tanaman, ya kan. Juga kepada Allah, kepada orang tua, kepada istri, kepada anak, kepada manusia dalam berdakwah, itu harus juga demikian. Saya memberikan haknya masing-masing, diberikan tanpa melampaui batas. Yang ketiga, tepat pada waktunya. Itu jangan sampai takjiluha qabla waktiha, jangan diberikan sebelum waktunya. Jadi apa misalkan belum waktunya panen sudah dipanen, apa akhirnya? Nggak jadi panen, karena apa yang dia panen belum jadi, masih belum padi, baru bungkusnya saja udah dipanen, ya. Maksudnya nggak jadi panen, kan gitu. Ini masih sebulan lagi, jadi isi dulu, ya kan? Ya, segera butuh uang, sekarang dipanen, ya gitu. Malah kopong semua. Nanti sebulan lagi udah nggak ada yang dipanen, udah dipangkas dulu sebelumnya, nah gitu. Jadi jangan diambil sebelum waktunya, dan juga jangan ditunda kelewat waktunya. Hada yakunu fi'lu ma yanbaghi 'alal wajhil akmal fil waqtil munasib. Nah, kita sudah melaksanakan apa yang tepat secara sempurna pada waktu yang munasib, yang sesuai. Ini yang pertama. Yang pertama dari derajat hikmah. Yang pertama ini kita mengenal segala itu apa haknya. Haknya apa saja? Haknya masing-masing, kita menunaikan haknya. Kita menunaikan haknya. Ini yang umum ini, ya, ini umum apa? Luas sekali. Ini tadi saya contohkan apa? Sawah dan ladang, tentang tanaman padi maupun yang lainnya. Pun dicontohkan itu. Juga yang lain pun kita menyesuaikan nanti. Intinya yang pertama Pak Ikhwan, tahu haknya, menunaikan haknya. Yang kedua,
penunaian tanpa melampaui batas. Yang ketiga, tepat waktunya, tidak terlalu maju dan tidak kelewat waktunya. Ini hikmah namanya. Ini hikmah. Hikmatun amaliyah. Hikmatun amaliyah. Jadi kita ngaji juga hikmah ya dia. Kita ngaji ya bener-bener ngaji, ya, serius ya kan. Terus ngaji, nanti ngajinya nggak melampaui batas sampai lelah, sampai semuanya ngantuk belum rampung ya kan. Jangan gitu. Udah semuanya udah lelah semua belum rampung ya. Melampaui batas ya kan gitu. Jangan melampaui batas juga yang gitu. Kemudian kita teruskan derajat yang kedua. Jadi tingkatan hikmah amaliyah. Ad-darajatu tsaniyah ma'rifatu adlillahi fi wa'idih. Mengenal keadilan Allah dalam semua ancamannya. Ma'rifatu adillahi fi wa'idi, mengenal, mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala dalam semua ancaman-ancamannya itu adalah adil. Adil. Ma'rifatu ihsanillahi fi wa'dih, mengenal bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam semua janji-janjinya itu adalah berbuat ihsan, berbuat baik, berbuat baik. Ini yang kedua. Yang kedua, ikhwah, dinamakan hikmah. Gimana hikmah? Kita ini hendaknya bergaul bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar, yaitu terhadap ancaman-ancaman Allah. Kita meyakini, mengatakan Allah adalah adil. Allah adil. Allah sedikit pun tidak berbuat kedzaliman. Sedikit pun. Jadi dari semua orang di dunia ini, entah berapa miliar atau berapa triliun, satu orang pun tidak ada yang Allah zalimi walaupun sesaat pun, sedikit pun. Itu kita harus mengetahuinya. Kita ketahui adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adil dalam semua ancamannya. Dan dalam semua janji dan kebaikannya, kita tidak sombong, kita tidak ujub, tapi itu adalah anugerah dan pemberian kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'rifatu ihsanihi fi wa'dih. Beliau lanjutkan, wa adluhu fi ahkamihi asy-syar'iyyati wal kauniyati al-jariyati 'alal khalaiqi. Kita mesti juga mengenal keadilan Allah, wa adli, keadilan Allah. Allah adil dalam semua hukum-hukum syar'i dan adil dalam semua hukum-hukum kauni. Allah Subhanahu wa Ta'ala adil. Termasuk kita ya. Kemudian ya, saya ini 23 tahun baru mulai belajar. Adil, ya kan? Adil. Itu si dia, si anak 7 tahun sudah hafal 30 juz. Lomba Al-Quran menang hafalan. Ya, itu. Dia Ta'ala dalam hukum syar'i
dalam mewajibkan rukun iman, mewajibkan rukun Islam, ini adil. Di dalam ahkamus syariah, di dalam Allah Ta'ala mewajibkan hukum-hukum syar'i. Wajibnya rukun iman, rukun Islam, wajibnya ihsan. Ini adil. Juga dalam hukum-hukum syar'i. Hukum syar'i, ini Allah adil. Hukum-hukum kauni, Allah adil, ya kan. Jadi ada dingin, ada panas, ada kenyang, ada lapar. Ini ada capek, ada fresh, ya. Allah adil. Jangan sampai lelah kita menyalahkan Allah, ya kan. Kita ini sakit menyalahkan Allah, jangan. Di dalam hukum-hukum kauniyah segalanya fresh ataupun lelah, ya kan. Sakit ataupun sehat, ini Allah adil. Fa innallaha la yadzlimu fiha, fa innallaha ta'ala la dzulma fiha wala fujur. Sesungguhnya dalam segala perkara itu, syar'iyah maupun kauniyah, sedikit pun bagi Allah tidak ada perbuatan zalim, tidak ada perbuatan curang sama sekali. Ini nanti termasuk kita harus memandang ke sana. Memandang ke sana, di dalam kita ini menempuh hikmah. Dalam menempuh hikmah itu hendaknya bisa kita pandang, kita lihat. Dalam memandang manusia, memandang perbuatan kita pasti berbuat salah. Kullu bani Adam khata. Semua manusia sering berbuat salah. Dan orang yang salah seharusnya apa? Apa seharusnya? Sengsara, merugi, bangkrut, harusnya, ya kan. Tapi kata Allah tidak ada cara untuk mengatasi dari sering berbuat salah. Apa itu? Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang salah adalah taubat. Dengan taubat akan baik. Jadi meskipun dia pasti salah, namun ini kesalahan tidak menyebabkan kerugian, asalkan diiringi apa? Taubat. Jadi bertaubat, ya. Segera meralat merevisi kesalahan yang telah dia kerjakan. Ini pun anugerah Allah, ya kan. Dia itu namanya ihsannya Allah, ya kan. Ihsannya Allah. Ihsannya Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, enggak taubat minimal istighfar. Karenanya apa? Nabi diperintah fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir. Ketahuilah la ilaha illallah dan istighfarlah. Yang menunjukkan yang manusia ini sering berbuat salah. Jadi ini pertama bertaubat. Itu jelas, dengan bertaubat kesalahan tidak akan membawa kepada kerugian. Yang kedua apa? Meminta ampun atas kesalahan yang telah dikerjakan. Wastaghfir lidzanbik. Karenanya Nabi mensabdakan apa? Wa atbi'i as-sayyi'atal hasanata tamhuha. Atbi'i as-sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan yang jelek dengan perbuatan yang bagus. Kenapa? Karena manusia pasti berbuat jelek. Dan orang yang berbuat jelek akan menghantarkan kepada kerugian. Namun jangan rugi dengan cara dia dihapus. Apa menghapusnya? Diiringi dengan perbuatan yang baik. Dengan perbuatan yang baik. Nah, juga termasuk ihsannya Allah. Allah menjanjikan beberapa amalan mampu menghapus perbuatan jelek. Allah menjanjikan banyak amalan mampu menghapus perbuatan jelek. Kayak puasa. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini ihsannya Allah, ya kan. Siapa yang siam Ramadan karena
iman dan ihtisab mendapat pahala, dihapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Jika memandang kepada perbuatan Allah, kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adil dalam semua hukum syar'i, dalam semua hukum kauni. Sedikit pun di dalamnya tidak ada kedzaliman. Sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 40. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha la yadzlimu misqala dzarrah wa in taku hasanatan yudhaifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sesungguhnya Allah tidaklah mendolimi sekecil apapun. Dan jikalau sekecil apapun itu berupa kebaikan, Allah berbuat ihsan, Allah melipat gandakannya. Dan Allah memberikan dari sisinya pahala yang besar. Ini perhatikan sangat dalamnya keterangan dari Allah menerangkan Allah Subhanahu wa taala Maha Adil dan Maha Ihsan, Maha berbuat baik. Yang pertama Allah katakan innallaha la yadzlimu mithqala dzarrah. Allah tidak mendolimi sekecil apapun. Kita ini berbuat baik sekecil apapun, tiada yang tidak ditunaikan haknya oleh Allah. Haknya pasti ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan kebaikan tersebut olehnya diberi balasan yang besar, dilipat gandakan, diberikan ajron azimah, dilipat gandakan dengan balasan yang besar. Ini terhadap apa yang ada. Ini terhadap apa yang ada. Jadi terhadap semua apa yang ada, Allah Subhanahu wa taala tidak berbuat zalim sedikit pun. Semua diberikan haknya sesuai haknya masing-masing, dan jika itu kebaikan dilipat gandakan oleh Allah, diberikan balasan yang besar. Demikian pula halnya terhadap apa yang tidak ada. Terhadap apa yang tidak ada pun juga Allah tidak berbuat zalim. Beliau terangkan di sini, wa kadzalika ma'rifatu birrihi fi man'ihi. Wa kadzalika ma'rifatu birrihi fi man'ihi. Demikian juga yang berikutnya kita hendaknya bisa mengenal. Selain mengenal adilnya Allah, ihsannya Allah, tadi kita juga hanya mengenal bahwasanya Allah itu sekalipun dalam suatu perkara, dalam sebagian orang Allah tidak memberikan suatu pemberian, itu pun bentuk dari anugerah Allah. Paham ya? Itu bentuk dari anugerah Allah Subhanahu wa taala. Seseorang misalkan dia enggak diberi oleh Allah, itu pun merupakan bentuk anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah gitu. Ketahuilah itu bentuk anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian berarti kita jangan menyalahkan Allah, tapi salahkan saya. Jadi ketemu intervensinya. Kalau kita nggak ketemu ini, nanti kita nggak intervensi diri, tapi langsung mengatakan Allah sama aku bosan. Mungkin Tuhan mulai bosan. Akhirnya apa? Kita nggak intervensi diri, akhirnya salah terus, ya kan? Salah terus. Dengan demikian kita tidak hikmah. Tidak hikmah.
Tetapi kalau kita ini dengan apa yang kita gagal, apa yang kita tidak diberi, apa yang kita dikurang, tidak mengerti, Allah pun memberi anugerah kepada saya dalam tidak memberinya ini. Ini akan memberi kita hikmah. Karena apa? Dengan demikian aku akan introspeksi diri apa sebab yang sebenarnya. Yang jelas bukan dari Allah. Dari saya. Apa yang saya kurang pas. Kan gitu. Nah dengan demikian kita akan hikmah namanya nanti. Kita akan hikmah membaca, mempelajari apa yang terjadi sekarang boleh salah. Bisa akan berhasil. Ini bagi kita ma'rifatu birrihi ta'ala fi man'ih. Ma'rifatu birrihi ta'ala fi man'ih. Ini menyenangkan atau menyusahkan ini kayak gini ini? Ya gitu ya. Ya maksudnya ilmunya seperti itu, ilmu yang pas seperti itu ilmu yang pas. Ya. Itu ilmu yang tepat untuk kita menjadi orang yang hikmah. Dan siapa yang hikmah utiya khairan katsira. Siapa yang punya hikmah akan diberi kebaikan yang sangat banyak. Ini langkah-langkah kita tempuh supaya kita bisa hikmah. Dengan kita punya hikmah diberi khairan katsira. Beliau terangkan hal tersebut. Jadi sekalipun Allah Subhanahu wa taala suatu ketika kita nggak diberi, sementara yang lain diberi, kita katakan tetap itu adalah termasuk ihsannya Allah. Kenapa? Iya, fa innahu subhanahu huwa al-jawwad alladzi la yanqusu khazainahu al-infaqu. Karena dialah Allah Subhanahu wa ta'ala huwa al-jawwad. Huwa al-jawwad. Huwa al-jawwad atau huwa jawadun? Ya nama Allah. Huwa al-jawwad itu huwa jawadun. Huwa al-jawwad atau huwa jawadun? Huwa al-jawwad, bukan jawadun. Kenapa muadzan? Karena ma'rifat. Kenapa kok ma'rifat bukan nakirah aja gitu muadzan? Ini namanya hikmah, tahu apa? Bawasinul asya. Kan tahu rinciannya apa hikmah, apa sih rahasianya kok demikian kan itu. Kok al-jawadu bukan jawadun nah gitu kan. Ini dia hikmah kan? Al-idla'u ala bawatinil asya. Nah itu. Ma'rifatu al-asbabi bi musabbabatiha. Tahu hukum sebab akibatnya. Kenapa kok al-jawad bukan jawad? Kok pakai al kenapa? Ya hikmah ilmiah ya kan. Hikmatun ilmiah. Belum jawab? Belum? Foto ini foto ini. Antai Husain. Iya, di sini apa? Untuk berfungsi hasar. Berfungsi apa? Hasar. Kalau al-jawadu dengan ma'rifat maka berfungsi hasar. Kalau jawadu tanpa al tidak berfungsi hasar. Ia menunjukkan sesungguhnya dialah Allah satu-satunya yang maha dermawan. Al-Jawad satu-satunya yang maha dermawan. Wa huwa as-sami'ul alim. As-sami bukan sekedar sami. Kenapa kok as-sami? Menunjukkan satu-satunya. Satu-satunya yang maha mendengar. Yang maha mengetahui. Itu pakai al ya kan. Wa huwa as-sami'. Nah gitu. Innallaha huwar razzaq. Huwa ar-razzaq. Pakai apa? Al. Untuk hasar. Huwa ar-razzaq. Dzul quwwatil matin. Nah gitu.
berangkat dari keyakinan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang satu-satunya yang maha dermawan. Infak yang jumlah berapapun tidak akan mengurangi simpanannya. Jadi Allah infak berapapun la yang kusum khazainah, tidak mengurangi simpanannya, enggak mengurangi. Berapapun besarnya pemberian la yaghidu ma fi yaminihi sa'atu atau berapapun luasnya pemberian pun juga enggak mengurangi apa yang di tangan kanannya. Nah, jika demikian keyakinan kita, maka kita akan bisa menerima. Kita enggak diberi pun anugerah Allah. Karena apa? Dialah Allah Ta'ala bersama Dia yang Maha Dermawan tersebut, Dia tidak meletakkan anugerahnya dan karunia-Nya selain pada tempatnya dan pada waktu yang sesuai dengan hikmahnya. Memang Dialah Allah Ta'ala tidak memberikan kecuali sesuai hikmah dan tidak menahan pemberian kecuali sesuai hikmah. Dia memberi sesuai hikmah dan menahan pemberian pun sesuai hikmahnya. Ini darajah yang kedua. Yang keduanya apa? Berapa ada? 3 juga. Yang pertama ma'rifatu adlihi fi wa'idi. Kita mengenal adilnya Allah dalam ancamannya, mengenal anugerahnya Allah dalam janjinya, baik dalam hukum syar'i maupun hukum kauni. Yang ketiga mengenal anugerah Allah di dalam Dia belum memberi. Itu pun hikmah. Yang pertama 3 hal. Hikmah yang pertama tiga hal. Apa tadi? Memberikan kepada yang punya haknya, berikan tanpa melampaui batas, berikan pada waktunya. 3 perkara. Derajat yang kedua juga 3 perkara. Ketahui adilnya Allah dalam ancamannya, dan ketahuilah anugerah Allah dalam janjinya, baik dalam perkara syar'i maupun perkara kauni, dan ketahuilah juga anugerah Allah di dalam Dia belum memberi, masih menahan pemberiannya. Ini kita meningkatkan keyakinan kita akan kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa? Di Al-Fatihah disebutkan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Dia maha terpuji. Yang ketiga, kita lanjutkan ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dari tingkatan hikmah amaliyah. Ad-darajatu tsalitsah, tingkatan yang ketiga, al-basyirah. Al-basyirah huwa Dia quwwatul idraki wal fatonati wal khibrati. Punya basyirah, dia bisa punya kekuatan dalam mengetahui, kekuatan dalam kecerdasan, kekuatan dalam pengalaman, punya kekuatan untuk mengenalnya, kekuatan kecerdasan, kekuatan pengalaman.
Al-basiratu a'la darajatil ilmi allati takunu nisbatul ulumi fiha ilal qalbi ka nisbatil mar'i ilal basar. Dikatakan al-basirah, punya basirah itu adalah namanya punya ilmu yang sangat tinggi. Pengetahuannya dalam mengetahui segala hal, pengetahuannya dalam mengetahui perkara-perkara itu, dia mengetahuinya, yakin ke dalam hatinya, sebagaimana yakinnya apa yang dia lihat ke dalam matanya. Itu basirah. Jika kamu melihat ini dengan mata, bukan sekedar diberi kabar, bukan sekedar contoh, ya kan? Benar-benar kamu melihat, ini namanya kan jelas, ya kan? Jelas. Nah, dinamakan basirah kalau kamu mengetahui sesuatu jelas seperti itu, jelas seperti sesuatu yang kelihatan kamu lihat. Maka jika dia mengetahui suatu ilmu, ke hati kita benar-benar tahu, nah gitu. Ini punya basirah. Ini punya basirah. Mengetahui cara wudu yang sesuai sunnah, diketahui cara wudu itu dengan sangat jelas sebagaimana dia melihat langsung, ya kan? Apa yang dia lihat, bukan sekedar pemberitahuan, nah gitu. Ini basirah, ya. punya basirah. Maka al-basirah hadhihi al-khasisah. Ini adalah keistimewaan. Ini adalah keistimewaan. Allati ihtassa biha as-sahabatu an sa'iril ummati summal mukhlisina min atba'in nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-basirah adalah keistimewaan yang dimiliki oleh para sahabat. Dari para sahabat. Beliau miliki. Mereka miliki lebih dari seluruh umat dan orang yang ikhlas dan pengikut Nabi yang sesudahnya. Makanya al-basirah adalah a'la darajatil ulama. Ini al-basirah adalah a'la darajatil ulama, merupakan derajat ulama, derajat ilmu yang paling tinggi. Ini al-basirah. Karenanya Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basirah." Ini Nabi diperintah dan mengatakan dan menyatakan, katakanlah, hai Nabi, hadhi sabili, inilah jalanku. Apa itu jalanku? Dakwah. Ad'u ilallah, aku berdakwah, mengajak umatku kepada agama Allah. Saya ajak mereka ala basirah, di atas basirah. Nabi mengajak mereka itu, mengajaknya adalah mengajak mereka benar-benar Nabi tahu dengan seakan-akan melihat langsung apa yang dilihat, menuju kepada yang maslahat, meninggalkan apa yang mafsadat di dunia wal akhirah. Ala basirah. Ini dakwah Nabi. Beliau ala basirah. Beliau ala basirah. Ini mengajaknya betul-betul mengajak itu kepada kemaslahatan, dan dia tahu itu kemaslahatan ala basirah. Seperti melihat langsung, seakan-akan melihatnya.
Juga pengikut Nabi pun juga mereka menempuh dan mengikuti beliau berdakwah di atas basirah. Ini kekhususan Nabi, kekhususan para sahabat dan yang mengikuti dengan baik. Allah katakan di sini, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manit taba'ani." Ana wa manit taba'ani. Aku dan orang yang mengikutiku. Aku dan orang yang mengikutiku. Artinya adalah Nabi dan orang yang mengikuti Nabi itu adalah ala basirah. Mereka di atas basirah di dalam mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pengikut Nabi yang sebenarnya adalah mereka yang beriman, mereka yang beramal soleh, mereka yang berdakwah mengajak manusia kepada agama Allah ala basirah. Ini pengikut Nabi. Ini pengikut Nabi. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Subhanallah, maha suci Allah. Maha suci Allah. Dan aku sekali-kali tidaklah termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Faqad amara Allahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam ay yukhbiran nasa anna hadhihi tariqatuhu wa maslakuhu wa sunnatuhu. Pada ayat ini Allah memerintahkan nabinya, kul katakanlah. Allah memerintahkan nabinya untuk mengabarkan kepada manusia bahwa dakwah ilallah ala basirah itu adalah tariqah Nabi, sunnah Nabi, jalan yang ditempuh oleh Nabi, yaitu ad-da'watu ila syahadati alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah yad'u ilallahi ala basirah min dalik wa yaqinan wa burhan. Yaitu Nabi diperintahkan untuk menyampaikan jalannya bahwa jalan Nabi adalah dakwah kepada la ilaha illallah, mengajak mereka kepadanya di atas basirah, sesuai ilmu yang pasti. Jadi ini ilmu yang ini memang kita mengilmui keesaan Allah, nisbat keyakinan kita akan keesaan Allah ke hati sebagaimana yakinnya kita kepada apa yang kita lihat. Kita mengajak, menyeru manusia ke sana ala basirah, ala basirah. Jika mengilmui keesaan Allah, mengilmui la ilaha illallah, ilmuilah dengan ilmumu, resapkan ke dalam hati seperti kita ini melihat apa yang kelihatan. Jika sudah demikian, namanya apa namanya? Yad'u alal basirah. Yad'u alal basirah. Namanya derajat hikmah yang tinggi, yaitu apa? Mempunyai al basirah. Nabi demikian, wa kullu man ittaba'ahu yad'u ila ma da'a ilaihi ar-rasul ala basirah wa yakin. Demikian juga semua orang yang dinamakan mengikuti Nabi, mereka adalah menyeru kepada apa yang Nabi serukan, dilaksanakan ala basirah dan yakin dan ilmu, burhan akli wa syar'i. Kemudian beliau berikan beberapa rincian basirah ini dalam berdakwah. Apa saja basirah yang kita miliki?
Sehingga ini hikmah dalam berdakwah ada 3 beliau sebutkan. Namun ini sebetulnya nanti sama apa mungkin sudah dengan yang antum kaji di dalam ini juga bersama Ustaz Abu Sulaiman Ustaz Aris di dalam Zadu Ad-Daiyah juga menerangkan masalah hikmah. Ini sama persis antara yang di sini dengan apa yang di sana. Jadi punya basiratun dalam 3 hal. Karena ini kita baca aja ya, ringkas itu kita baca nggak apa dengan cepat di sini 3 hal tersebut. Wal basiratu fi da'wati ilallah fi salasati umur. Dan basirah di dalam kita berdakwah ilallah adalah dituntut dalam 3 perkara. Perkara pertama, ayyakuna da'iyatu ala basiratin fima yad'u ilaih. Yang pertama, seorang dai, seorang yang ajak-ajak, dinamakan dia hikmah, bijak dalam berdakwahnya sesuai basirah ini, jika dia mengetahui sesuai basirah ilmu yang yakin tentang kebenaran materi yang dia dakwahkan. Tentang kebenaran materi yang dia dakwahkan, fima yad'u ilaih, di dalam materi yang dia dakwahkan. Jangan sampai mengajak kepada materi yang memang berat padahal sebetulnya tidak syar'i gitu, tidak syar'i. Manusia diajak supaya tiap bulan itu zakat 50%, nah gitu. Digerakkan betul, nah gitu. Dicurahkan semua kemampuan, padahal yang betul tidak ada kewajiban zakat sebulan 50%, ya kan. Ini salah ya kan, salah. Jangan demikian. Ya meskipun bagus, kalau itu kumpul uang masya Allah bagus sekali. Nah ini enggak demikian, ini enggak hikmah. Kita salah basirah. Mal basirah yaitu kita harus mengetahui betul kebenaran materi yang didakwahkan, yaitu bi ayyakuna aliman bil hukmi syar'i fi ma yad'u ilaih. Dia hendaknya mengetahui hukum syar'i materi yang dia sampaikan. Dia tahu materi itu hukumnya apa, dia tahu. Menyampaikan masalah zakat, tahu hukumnya zakat dengan rinciannya. Dia punya basirah fima yad'u ilaih. Punya ilmu yang yakin dalam materi yang dia serukan. Li'annahu qad yad'u ila syai'in yadunnuhu wajiban wa huwa fi syar'illahi ghairu wajib. Fayulzimu ibadallahi bima lam yulzimillahu bih. Karena kalau nggak punya basirah, ini bisa jadi dia mengajak kepada suatu perkara yang dia anggap wajib, padahal secara syar'i sebenarnya tidaklah wajib. Maka akhirnya akan membebani orang yang wajib padahal tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqad yad'u ila tarki syai'in yadunnuhu muharraman wa huwa fi dinillahi ghairu muharram. Fayuhrimu ala ibadillahi ma ahallahu Allahu lahum. Juga sebaliknya, jika dia tidak ala basirah, mungkin dia akan mengajak kepada orang agar meninggalkan suatu perkara dia anggap haram padahal sebenarnya tidaklah haram. Dengan demikian dia mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ini kalau tidak ala basirah. Kita tidak ala basirah fima yad'u ilaih. Yang pertama adalah kita ini berdakwah hendaknya ala basirah fima yad'u ilaih, di dalam materi dakwah, dalam materi yang didakwahkan, disampaikan.
Yang kedua, al-amru tsani, dari 3 perkara yang kita hendaknya punya basyirah dalam berdakwah. Setelah yang pertama tadi basyirah dalam materi dakwah, yang kedua basyirah ayyakuna ala basyiratin bihalil mad'u. Kita hendaknya punya basyirah dalam keadaan orang yang kita dakwai. Keadaan orang yang kita dakwai. Fala budda min ma'rifati halil mad'u ad-diniyah wal ijtimaiyah wal iktisad wal i'tiqadiyah wal nafsiyah wal ilmiyah wal iktisadiyah hatta yuqaddima lahu ma yunasibuh. Yang kedua, kita punya basyirah tentang kondisi orang yang kita dakwai, kondisi masyarakat yang kita dakwai, kondisi agamanya, kemasyarakatannya, akidahnya, kejiwaannya, kemampuan ilmiahnya, perekonomiannya. Kita ketahui sehingga nanti dalam berdakwah kepada mereka bisa memberikan materi yang munasib, yang cocok, dan juga bisa memilih waktu yang tepat, yang munasib dalam berdakwah. Yang ketiga, al-amru tsalis ayyakuna ala basyiratin fi kaifiyati dakwah, punya basyirah dalam tata cara menyerunya, punya tata cara dalam menyerunya, tahu bagaimana cara yang tepat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul hadhi sabili ad'u ilallahi ala basyirah. Jadi berdakwahnya bil hikmah atau al mau'idatil hasanah atau bil jidal billati hiya ahsan atau ad-da'wah ilallahi bistikhdami al quwwah indal hajati ilaiha. Ini kaifiyatu dakwah ada 4, ya kan? Yang pertama apa? Hikmah. Yang kedua mau'idah hasanah. Yang ketiga jidal. Yang keempat istikhdamul quwwah, menggunakan kekuatan jika memang waktu dibutuhkan. Mungkin sementara ini yang kita kaji sampai di dahulu, sampai di dalam derajat hikmah. Ada 3 dari derajat hikmah. Jadi kita tadi mengkaji 2 perkara. Yang pertama macam-macam hikmah. Ada hikmah ilmiah dan hikmah amaliyah. Lalu hikmah amaliyah ada 3. Yang pertama memberikan hak kepada yang punya hak tanpa melampaui batas pada waktunya. Yang kedua mengetahui keadilan Allah dan anugerahnya di dalam memberi maupun dalam tidak memberi, dalam syar'i maupun dalam kauni. Yang ketiga punya basyirah dalam 3 hal, dalam materi dakwah, keadaan mad'u, dan tata cara melaksanakan dakwahnya. Demikian nas'aluhu subhanahu wa ta'ala al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina wa akhirul kalami alhamdulillahi rabbil alamin. Panjenengan nembe midhangetaken sangang dosa sekawan, 5 FM Radio Suara Quran.